Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Anam dari Fakultas Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Cirebon. Apakah kalian pernah mendengar tentang metode Six Sigma? Atau mungkin kalian pernah berpengalaman dengan pekerjaan mengelola sistem produksi atau proses peningkatan kualitas di perusahaan kalian? Nah, jika kamu penasaran apa yang dimaksud dengan Six Sigma dan bagaimana pengaruhnya dalam proses peningkatan kualitas perusahaan, maka mari simak video berikut ini. Apa itu Six Sigma? Menurut ESQ, Six Sigma merupakan metode yang menyediakan alat organisasi atau institusi untuk meningkatkan kemampuan proses bisnis mereka. Six Sigma dapat menunjang peningkatan kinerja dan penurunan variasi proses yang mengarah pada pengurangan cacat serta meningkatkan laba perusahaan. Tak hanya itu, Six Sigma juga dianggap mampu meningkatkan moral karyawan dan kualitas produk atau layanan perusahaan. Sejarah Six Sigma. Six Sigma memiliki sejarah panjang sebagai metodologi dalam pengelolaan manajemen produksi. Jika ditarik ke belakang, metode Six Sigma ini berakar pada standar pengukuran kurva normal milik Carl Friedrich Gauss. Selanjutnya pada tahun 1920-an, Walter Shewhart menunjukkan bahwa 3 sigma dari rata sesuatu proses koreksi. Standar pengukuran ini kemudian didukung dengan banyaknya varian baru hingga Michael Harvey dan Bill Smith dari Motorola menciptakan istilah Six Sigma pada tahun 1986 sebagai konsep pembaruan manajemen dengan kerangka pengukuran kualitas demi kemajuan bisnis. Menurut Investopedia, Six Sigma berfokus pada perbaikan statistik untuk proses bisnis. Sesuai dengan proses penguasaannya, praktisi Six Sigma memerlukan pemahaman mendasar terhadap prinsip-prinsip Six Sigma secara umum. Adapun prinsip-prinsip Six Sigma itu antara lain meliputi sebagai berikut. Selalu fokus pada pelanggan. Pemahaman tentang bagaimana suatu hal dikerjakan. Jadikan proses kerja mengalir dengan lancar. Kurangi pemborosan. Konsentrasi dan fokus pada nilai atau esensi. Hentikan potensi kecacatan produksi dengan menghapus variasi yang non-esensial. Dapatkan dukungan dari tim lewat kolaborasi. Membangun upaya yang sistematis dan ilmiah. Metode Six Sigma. Proses Six Sigma didukung dengan metodologi praktis berupa pendekatan DMAIC, Define, Measure, Analyze, Improve, Control. Define merupakan proses penentuan akar masalah dan tujuan dari Six Sigma dalam suatu perusahaan. Measure adalah pengukuran masalah dan proses evaluasi terhadapnya. Analyze dilakukan dengan menganalisis proses untuk efisiensi dan peningkatan efektivitas. Improve diartikan dengan identifikasi terhadap pengembangan proses operasional dan perbaikan. Sedangkan kontrol adalah proses penilaian terhadap strategi pembaruan operasional. Metode DMAIC merupakan metodologi berbasis statistik yang diterapkan perusahaan sebagai kerangka kerja mental untuk peningkatan proses bisnis. Metode ini berperan pula dalam membentuk ideologi bisnis dalam institusi dalam memecahkan masalah dalam perusahaan. Adapun langkah-langkah penerapan metode DMAIC yang dikenal dalam Six Sigma adalah sebagai berikut. Sebuah tim harus dipimpin oleh seorang dengan sertifikasi Six Sigma. Tim tersebut perlu mendefinisikan proses yang keliru dari operasional perusahaan dan menjadikan fokus penyelesaian masalah. Analisis tujuan dan penguraian masalah dikoordinasi dengan kerja kolaboratif. Tim mengukur kinerja di awal proses dengan langkah statistik. Tim menganalisis proses dan melakukan isolasi pada setiap input atau masukan. Pastikan potensi kegagalan dan pengujian terhadap akar masalah dapat terpenuhi. Tim menggunakan analitis sebagai identifikasi alasan kesalahan proses. Tim mulai membangun solusi peningkatan kerja dan menambahkan kontrol pada proses untuk memastikan proses pembaruan tidak mundur dan lebih efektif.
Jadi secara umum, Six Sigma dilakukan untuk mengelola dan mempertegas proses operasional perusahaan dengan baik dan tertata. Six Sigma memiliki tujuan utama untuk mengurangi beban yang tidak esensial dalam pembiayaan perusahaan untuk operasional dan produksi. Oleh karena itu, Six Sigma perlu dilakukan dengan sistematis melalui metode-metode yang telah dijelaskan sebelumnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.